Pokoknya banyak banget kejadian yang menimpa film ini. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Hari ini kita menghitung mundur pilihan kami untuk 10 film paling terkutuk. Di daftar ini kita akan melihat film yang menampilkan masalah produksinya yang saking parahnya sampai mereka bisa dianggap itu terkutuk. Kami nggak bicarakan tentang pertengkaran atau masalah keuangan, melainkan kecelakaan, misteri, atau tragedi serius yang terjadi di lokasi syuting, atau setelahnya. Kita nggak akan membahas kutukan yang mengikuti aktor yang memerankan Superman, karena itu berkaitan dengan karakter dibanding film. God, look up there. What the hell is that? Easy, miss. I've got you. Nomor 10, The Wizard of Oz. Oke, pertama-tama kita memperjelas sesuatu. Film ini nggak dianggap terkutuk karena ada rumor seseorang bunuh diri yang diduga terekam di setnya. Itu sih cuma legenda yang terkenal. Yang sebenarnya adalah emang ada cukup banyak kecelakaan di set yang membuat reputasi film The Wizard of Oz jadi terkutuk. You cursed brat! Look what you've done! I'm melting! Melting! Oh, what a world! What a world! Who would have thought a good little girl like you could destroy my beautiful wickedness? Aktor Buddy Ebsen dan Jack Haley sama-sama menderita luka karena makeup Tin Man. Sementara Margaret Hamilton alias The Wicked Witch of the West mengalami luka bakar yang mengancam jiwanya selama akting menghilangnya yang terjadi di awal film. Bahkan Toto kecil yang malang pun gak selamat karena seorang pelatih yang ada di lokasi melaporkan bahwa ada salah satu seseorang gak sengaja menginjak anjingnya. Nomor 9, The Passion of the Christ. Apa? Kulit kehu. Engel. Kostige ide mini. Kesamber petir sih nggak pertanda baik ya. Tapi gimana kalau kamu juga kebetulan memerankan Yesus Kristus dalam salah satu film paling kontroversial? Ini beneran terjadi pada Jim Caviezel di lokasi syuting The Passion of the Christ, juga asisten sutradara di film tersebut yang kesetrum 2 kali. Dan ada juga kecelakaan yang dilaporkan terkait pencambukan dan penyaliban Kristus, yang membuat Caviezel secara nggak sengaja dicambuk oleh lawan mainnya, menderita dislokasi bahu, infeksi paru-paru, dan juga migrain yang parah akibat makeup matanya yang berdarah. Kami sih nggak bilang ya kalau Caviezel dan krunya itu dikutuk, tapi mungkin pertimbangin lagi deh kalau emang kalian mau buat sequelnya. Slala, Senkol, Hans, Khalil, Khalil, Kitra, Khalil, Kitra, Kitra, Khalil. Nomor 8, The Crow. Kutukan keluarga Lee bukan hal yang baru saat Brandon Lee, pemeran The Crow, meninggal secara tragis saat pembuatan film karena pistol yang bermasalah. Rumor memang menyelimuti kematian ayahnya Lee bertahun-tahun sebelumnya. Banyak orang bilang kalau kematiannya yang muda itu adalah hasil dari perselisihan dengan kriminal terorganisir di Cina. Tapi kecelakaan di lokasi Brandon bukan satu-satunya kecelakaan yang terjadi di lokasi The Crow, karena ada seorang anggota kru yang tersengat listrik dan dilarikan ke rumah sakit. Meskipun kita nggak bakal pernah tahu apa yang bisa dicapai oleh Brandon Lee, tapi Lee bisa saja mengetahuinya setelah karir menentukannya di penampilan The Crow. Seenggaknya ada warisan layar perak bersama ayahnya. Nomor 7, The Omen. Gak sulit sih ngebayangin keanehan yang mungkin terjadi saat pembuatan film ini di pertengahan tahun 70-an. Look at me, Damien. It's all for you. Ya, gimana pun ini adalah momen terbesar setan di dunia perfilman. Kesuksesan Rosemary Baby dan The Exorcist membuat semua orang takut dengan apa yang bersembunyi. Keep away. The soul is mine. Banyak insiden yang sangat nyata terjadi di produksi The Omen. Dari anak Gregory Peck yang bunuh diri, sampai banyak masalah maskapai penerbangan yang serius. Kayak tersambar petir saat kecelakaan fatal pesawat yang membawa kru film. Akhirnya, John Richardson yang bertanggung jawab atas adegan pemenggalan filmnya mengalami kecelakaan mobil tragis setelah syuting The Omen. Sayangnya, penumpang mobil itu, asisten dan pacarnya, Liz Moore, mengalami nasib yang mengerikan juga. The poem when the Jews returned to Zion. And there was something about a comet. Yes, that's here too.
A shower of stars and the rise of the Roman Empire. Well, these are supposed to be the events that signal the birth of the Antichrist, the Devil's Child. Nomor 6, Apocalypse Now. Film berikutnya dalam daftar kami adalah salah satu penyimbang yang bagus. Saigon. Shit. I'm still only in Saigon. Karena hampir semua orang yang terlibat dalam Apocalypse Now yakin kalau saat di hutan mereka itu dikutuk. Banyak masalah dan bahaya menimpa produksi film ini. Walaupun film Francis Ford Coppola yang epik ini sekarang dianggap sebagai salah satu pencapaian sinematik terbaik, sutradara ini diduga pernah berpikir untuk bunuh diri karena kerugian finansialnya. It's impossible through words to describe what is necessary to those who do not know what horror means. Bencana alam menghancurkan set yang mahal, Marlon Brando muncul tanpa persiapan dan juga kelebihan berat badan, sementara Martin Sheen menderita serangan jantung yang aneh. Ya, filmnya sih emang keren ya, tapi kita rasa sih di tengah-tengah Apocalypse Now itu bener-bener gak menyenangkan. Even the jungle wanted him dead. And that's who he really took his orders from anyway. Nomor 5, Twilight Zone, the movie. You unlock this door with a key of imagination. Beyond it is another dimension. A dimension of sound. A dimension of sight. A dimension of mind. Kecelakaan di lokasi syuting emang gak mudah untuk didiskusikan, tapi lebih tragis lagi kalau korbannya adalah anak kecil. Sayangnya kecelakaan ini terus menjadi highlight yang mendefinisikan blockbuster yang sangat dinantikan ini. Tak lain lagi, Twilight Zone, the movie. Told you guys we shouldn't have shot Lieutenant Niedermeyer. Insiden itu terjadi di segmen sutradara John Landis, di mana Vic Morrow dan dua artis cilik terbunuh saat helikopter mengalami malfungsi. Kedua anak itu dibayar secara ilegal dan syuting tanpa izin di malam hari. Tapi kejadian ini memang punya alasan yang kuat untuk mencegah kutukan kelalaian yang besar untuk menimpa film lain lebih banyak lagi. Karena pengambilan gambar harus punya manajemen yang siap untuk mencegah kecelakaan ini di masa depan. It is sometimes said that where there is no hope, there is no life. Case in point, the residents of Sunnyvale Rest Home, where hope is just a memory. Nomor 4, The Conqueror. I share your taste in women, Targetai, but not in blood. Farewell, Tartar woman. Ya, ngomongin kelalaian, The Conqueror tahun 56 mungkin jadi film terkutuk sepanjang masa. Seenggaknya dalam hal kebodohan yang mutlak. Abaikan sesaat deh kalau misalkan John Wayne itu diperankan sebagai Genghis Khan. Itu aja aneh. Know this, woman. I take you for a wife. The Conqueror juga secara misterius syuting di lahan yang dulunya adalah lokasi uji coba nuklir, yang artinya ada tingkat bahaya yang sangat tinggi. Yang lebih buruk, produsernya Howard Hughes punya banyak materi yang terkontaminasi dan dikirimkan ke Amerika Serikat untuk pemotretan ulang. Meskipun hasilnya nggak langsung, tapi tersebar luas dan mematikan. Dengan hampir setengah pemeran dan kru terjangkit kanker. Bahkan ada beberapa laporan tentang kerabat dan anak-anak yang tertular penyakit tersebut beberapa dekade setelah mengunjungi lokasi syuting bersama orang tuanya. Come, my mother, work your healing on this. Would that I could cure the madness that possesses you. Nomor 3, Rosemary Baby. Kita sih udah sebutin iblis sebelumnya ya di daftar ini, tapi emang bener nggak sih Old Neck itu bener-bener ngutuk produksinya Rosemary Baby? Power is stronger than stronger. His might shall last longer than longer. Yes, Satan! No! Jelas ada banyak bukti untuk itu. Dimulai dengan komposer film Christophe Komeda yang jatuh parah dan meninggal sebelum melihat perilisan filmnya. Produser William Castle menderita batu ginjal nggak lama setelah film Rosemary Baby dirilis, tapi insiden sutradaranya Roman Polanski yang paling terkenal. This is no dream. This is really happening. Istrinya yang seorang aktor, Sharon Tate, akan jadi korban paling terkenal dari keluarga Manson selama pembunuhan mereka di bulan Agustus 69. Jadi wajah paling malang dari kegilaan dan pembunuhan selama musim panas. Maybe all this is coincidence, but one thing is for sure, they have a coven and they want my baby. Nomor 2, The Exorcist. Damien! Amen. God, defender of the human race! Oh,
Look down in pity. Kita mungkin gak akan bisa melihat lagi reaksi histeris saat film The Exorcist pertama kali diputar. Film ini disebut sebagai standar yang mutlak untuk film genre horor. Tapi ada rumor tentang kutukan yang terjadi saat produksi pada pemeran dan krunya. Ingin tahu lebih spesifik? Dari kebakaran yang hampir menghancurkan semua set kecuali kamar rekan McNeil. Cedera di lokasi juga yang diderita oleh Linda Blair dan juga Ellen Burstyn. Dan juga tuduhan pembunuhan tahun 79 pada aktor Paul Batson yang berperan sebagai ahli teknologi. Memang The Exorcist penuh dengan kebetulan yang menyeramkan. Lagian kalau emang bikin film tentang iblis, ya mungkin emang ada konsekuensinya ya. The power of Christ compels you. The power of Christ compels you. The power of Christ compels you. Sebelum kita ke pilihan pertama kami, inilah beberapa honorable mention yang sebenarnya nggak honorable mention juga ya. Return to Babylon, menangkap potensi fenomena paranormal di film. Incubus, kayaknya ada kejahatan yang bersarang di film ini. Iestas laca altere, malbonaina cacha, nanimain ala infero, kielni devis cevidi, tente ili trovus sian tropan voyan ala cloaca telinte. The Innkeeper, bener nggak sih yang Keep Peddler In itu berhantu? This is very important to me. I came a long way. The Possession, untuk banyaknya kecelakaan dalam setnya. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video kami. Kamu punya pilihan untuk terima notifikasi di semua video kami. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan kamu ke bagian pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, Poltergeist Trilogy. Bener nggak sih penggunaan kerangka manusia yang nyata selama pembuatan film Poltergeist menghasilkan kutukan yang mengikuti franchise tersebut dan mereka yang terlibat itu dapat akhir yang pahit? Kami sih nggak yakin, tapi ketiga film ini itu menampilkan banyak tragedi. Dominic Dunne dibunuh oleh pacarnya setelah muncul di film pertama. Sementara Heather O'Rourke yang berperan sebagai Carol Ann meninggal karena komplikasi obstruksi usus yang nggak terdiagnosis. Pengkhotbah mengerikan Julian Blackcraft Kane juga meninggal karena kanker perut. Anehnya, sebelum rilis sequel di tahun 86, Poltergeist 2, The Other Side. Menambah konspirasi yang terus mengikuti franchise Poltergeist ini hingga hari ini. Are you lost, sweetheart? Are you afraid, honey? Well, why don't you come with me? All right. I'll sing you a song. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan notifikasi untuk semua video kami.